Selamat datang di video kami tentang pemeriksaan ginjal. Kali ini kita akan berbicara tentang apa sih sebenarnya tugas dari perawat dalam mengevaluasi dari fungsi-fungsi ginjal pasien mereka. Nah, sebelumnya kita akan tilik kembali tentang fungsi dari ginjal. Pekerjaan utama dari ginjal adalah menyaring dan menghilangkan penyaring yang membuat sampah-sampah makanan seperti urea dan lain-lainnya. Itulah yang dilakukan oleh ginjal yang sehat. Namun, ketika semuanya mengalami perburukan, mereka gagal dalam menyaring dan akhirnya sampah-sampah tersebut masuk ke dalam arteri ginjal, membuat terjadi limbah di dalam tempat tersebut dan akhirnya dikeluarkan melalui urin. Nah, pembuangan itu akan melalui dari ureter dan akhirnya ke kandung kemih dan keluarlah melalui uretra. Nah, ini kira-kira gambaran umum tentang apa yang dilakukan oleh ginjal yang sehat. Nah, sekarang saya ingin memberikan ada 3 kategori yang dapat kita pegang sebagai perawat dalam merawat pasien-pasien ginjal. Yaitu adalah kelompok pertama adalah yang jelas yang mereka memiliki hematuri, yaitu adalah kencing darah, yaitu banyak darah keluar dalam urin mereka. Nah, dari di sini kita juga langsung tahu bahwa ada yang tidak beres dari ginjal mereka. Juga kita dapat mengetahuinya dari keluhan pasien. Pasien datang dengan keluhan bahwa mereka sakit pinggang sangat parah, kemudian terjadi gejala yang tiba-tiba. Nah, kita bisa lakukan juga melakukan pemeriksaan fisik melalui ketok bagian punggung. Nah, itu kita bisa menilai bahwa pasti ada masalah dari ginjal mereka. Kemudian kategori kedua ini agak sedikit tidak begitu jelas ya. Nah, sini sehingga memerlukan sedikit banyak penilaian yang lebih lanjut untuk mengetahui apakah ginjal tersebut bermasalah ataupun tidak. Yaitu adalah adanya edema. Edema yaitu seperti bengkak, adanya cairan yang menumpuk tidak di kompartemen di kulit. Nah, apakah Anda pernah kira-kira merawat pasien yang kakinya bengkak? Bengkak tentunya bukan cuma satu karena jatuh ataupun kesandung, tetapi dua-duanya bengkak. Itu karena terlalu banyak cairan yang akhirnya merembes, bocor ke dalam jaringan interstisial mereka. Sekarang kita tahu bahwa ketika semuanya kita menekan dari tulang atau bagian yang terjadi edema tersebut, nah akan ada namanya pitting edema, yaitu suatu bekas lubang yang terbentuk dari tekanan ibu jari tadi. Itu karena tadi ginjal cairan itu hanya masuk ke dalam jaring-jaring interstisial, terutama bagian tubuh yang berada di bawah karena efek gravitasi. Nah, akhirnya ini juga akan mempengaruhi sistem yang lain, yaitu sistem kardiovaskuler, akan mempengaruhi pada jantung Anda. Nah, ini karena adanya kelebihan volume cairan. Nah, untuk selanjutnya kita perlu juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang apa penyebab mengapa pasien-pasien tersebut mengalami sakit. Nah, contohnya kita juga pada hipertensi, ada tandanya itu gejala uremia yang menumpuk yang menyebabkan kita harus mengkaji lebih lagi. Nah, selanjutnya adalah kategori yang silent ya, yang diam, yang sangat asimptomatik atau tidak ada gejala sama sekali. Tapi kita harus waspada hal ini, yaitu adalah ketika kita lihat dari hasil lab. Mereka tidak ada gejala, nggak ada bengkak, gangguan lain, tetapi kita lihat dari labnya, yaitu dengan melihat dari kreatinin serum. Nah, kita bisa melihat beberapa hal abnormal pada analisis urin mereka dengan cara mengambil urin, kemudian kita melakukan pengamatan
dengan di bawah mikroskop untuk melihat dari bagian-bagian atau zat-zat yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita harus lihat beberapa hal darinya, yaitu pertama ada namanya gagal ginjal akut atau AKI. Gagal ginjal akut ini adalah istilah yang merupakan sering digunakan dalam literatur sekarang, yang berarti akut tadi, yaitu dalam menekankan pada kapan pasien mengalami penyakit. Ketika penyakit akut berarti dia baru-baru saja. Nah, sehingga tekanan biasanya pada gagal ginjal akut, tekanan darah pasien itu mengalami hipotensi atau menurun. Nah, terus juga akhirnya pasien mengalami gagal ginjal akut, atau juga penyebabnya bisa karena dehidrasi parah yang menyebabkan pasien tidak mendapatkan perfusi pada ginjal. Contohnya pasien yang mengalami diare terus-menerus atau dehidrasi karena kepanasan, akhirnya volume cairan tubuhnya menurun dan akhirnya menyebabkan pasien perfusi ke ginjal menurun. Nah, ini berisiko pada gagal ginjal akut. Nah, selanjutnya pada gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis. Ini tadi masalahnya waktunya. Kerusakan dan kemundurnya itu telah terjadi periode dalam waktu yang cukup lama. Kemudian, jadi kita sebagai seorang perawat harus memahami kapan atau pasien mana yang mempunyai risiko akan mengalami gagal ginjal akut ataupun yang mengalami pasien gagal ginjal kronis. Nah, di sini kita penting sebagai seorang perawat untuk terus belajar, meluangkan waktu untuk mempelajari tentang ginjal, tentang asesmen pada ginjal, sehingga kita menjadi perawat yang handal. Nah, tadi juga kita penting ya untuk melihat hasil lab, pertama pada hasil BUN, kreatinin, untuk memperkirakan dari GFR atau glomerulus filtrate rate, atau disebut juga sebagai urinalisis, dengan pemeriksaan mikroskopik, sehingga kita dapat membantu kita untuk menilai, memeriksa fungsi dari ginjal pasien lebih awal. Nah, kita akan mempelajari beberapa hal selanjutnya. Oke, kita melihat dari hasil lab. Pertama yaitu kita adalah melihat dari BUN. BUN itu singkatan, yaitu adalah blood urin urea nitrogen atau nitrogen urian darah. Nah, kita biasanya menyebutkan dengan BUN, bukan bunda ya. Biasanya kita menyebutkan BUN saja. Sekarang creatinine serum. Creatinine serum itu adalah tes laboratorium yang akan dilihat. Nah, kita melihatnya menggunakan dua tes tadi ya, yaitu pertama BUN dan serum kreatinin. Nah, ini digunakan untuk mengestimasi ya, atau memperkirakan dari fungsi ginjal atau disebut GFR, glomerulus filtrate rate. Nah, ini adalah indikasi untuk menentukan fungsi ginjal. Dan terakhir yaitu dari urinalisis. Bila kita katakan bahwa semuanya suatu urin tersebut itu baik, kita melihatnya dari mikroskop dan kita melihat dari bagian-bagian fungsi ginjal tersebut. Nah, apalagi tadi BUN, creatinine serum, urinalisis untuk memperkirakan GFR. Nah, sekarang kita sudah memahami ya, melewati beberapa tes tadi. Nah, sekarang apakah BUN itu berasal dari tes darah atau tes urin sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Ya, itu adalah BUN itu dilihat dari darah. Sama seperti creatinine serum, kemudian kita melihat dari GFR. Adalah sesuatu yang kita lakukan kalkulasi untuk melihat dari fungsi ginjal dari creatinine serum. Mari kita bicara tentang BUN atau sebagai blood urine nitrogen. Nah, kita akan sangat membantu untuk mengetahui bagaimana ginjal itu bekerja. Nah, kenapa kok urea? Kedengarannya itu sangat menarik ya. Jadi urea itu adalah produk limbah yang mengandung nitrogen yang larut air. Jadi produk limbah
mengapa kok produk limbah? Itu adalah bagian terpenting yang kita harus ingat. Yaitu ketika kita bicara tentang embun, kita berbicara tentang produk limbah namun dia larut dalam air. Nah, itu pertandanya ginjal sedang terganggu karena dia akhirnya masuk ke bagian air. Nah, jika melihat tingkat embun yang meningkat, kita bisa menjadi tanda-tanda atau lampu merah ya untuk adanya pasien itu juga mengalami dehidrasi. Tapi juga kita akan melihat juga embun dengan cermat apakah dia akan terus meningkat. Sekarang kita ukur melalui tes darah embun atau tadi blood urea nitrogen. Nah, ternyata dia di level normal. Nah, sekarang kita tahu bahwa banyak hal yang perlu dihafal. Kabar baiknya ketika kita benar-benar hafal dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut, kita bisa sangat-sangat membantu pasien dalam memperkirakan kisaran normal. Terus juga membaca perlu diingat, dan kita perlu mengingat nilai-nilai normal tersebut. Jadi satu-satunya cara mengingat nilai normal adalah dengan cara terus melihatnya berulang-ulang kali. Jadi bahkan di lab ya, laboratorium pasti ada nilai normal berapa. Nah, oke, sekarang kita apa yang sebenarnya dilakukan pada embun ini. Nah, di sini sebenarnya bukan cuma pada ginjal, embun itu juga melihat dari fungsi hati. Nah, apakah sudah ditangkap? Ya, itu cukup keren ya. Jadi untuk melihat dua organ sekaligus, yaitu kita bisa lihat dari embun tadi. Di hati, urea itu merupakan produk limbah juga. Jadi langkah pertama embun itu adalah ukuran urea di dalam darah dan juga kandungan nitrogen urea dalam darah. Nah, kita juga mendapatkan dari tes lab. Sekarang mungkin itu agak sedikit membingungkan ya, tapi kita lihat bahwa urea itu merupakan produk limbah yang berasal dari amonia. Amonia adalah produk limbah juga dari hati dengan cara ketika semuanya pemecahan protein di hati menghasilkan amonia menjadi urea. Nah, akhirnya urea tidak dapat dibuang, masuklah menjadi embun tadi yang larut air. Nah, akhirnya menjadi amonia memuncak juga akhirnya menyebabkan fungsi hati menjadi terganggu juga. Nah, inilah masalahnya, yaitu ketika semuanya urea yang biasanya kita keluarkan akhirnya masih dalam tubuh kita, produk limbahnya itu terus ada. Dan bahkan amonia tersebut merupakan hasil dari protein tadi, pemecahan atau disebut deaminasi. Nah, jangan khawatir ya untuk mempelajarinya. Mungkin sini lebih mudah, yaitu amonia dan urea ini perlu dibuang melalui urin dan akhirnya melalui ke uretra tadi. Jadi contohnya saya makan bakso itu merupakan terdiri banyak protein, masuklah ke dalam hati dan dipecahlah menjadi amonia di dalam hati. Nah, kemudian amonia itu dibuang kembali ke ginjal. Nah, namun ternyata urea itu akhirnya dirubah bentuknya ke urea lagi, dan akhirnya mau dibuang ke urin tapi nggak bisa. Nah, akhirnya jadi urea yang larut dalam air. Nah, kemudian kita lihat juga pada GFR. GFR tadi adalah merupakan memperkirakan filtrasi glomerulus. Nah, ini juga agak cukup rumit ya rumusnya, tapi saya yakin teman-teman mau untuk menghafalnya. Di sini GFR sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya adalah usia. Semakin tua Anda akan semakin rendah nilainya. Kemudian juga jenis kelamin juga sangat mempengaruhi dalam GFR. Jadi makanya ada laki-laki atau perempuan. Nah, jadi biasanya lebih tinggi
pria ya dibandingkan dengan wanita GFR-nya. Dan itu menurun juga seiring bertambahnya usia. Nah, oke, kita berhenti sejenak. Nah, kita coba perkirakan dari glomerulus. Kita sedang berbicara tentang glomerulus itu apakah berfungsi ataupun tidak. Nah, di sini biasanya untuk laki-laki lebih besar ya, sekitar 130 ml per menit, sedangkan untuk wanita 120 liter per menit. Jadi kita ingat keterangan serum pria sedikit lebih tinggi dari wanita dan GF-nya juga sedikit lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena kita berkomunikasi dengan yang sama dengan yang lain atau kesehatan, kita dapat mengajarkannya ya hal tersebut. Kenapa sih kok laki-laki lebih dibedakan lebih tinggi? Nah, di sini itu adalah normal GFR yang tinggi ya. Nah, pada tahap kedua saya ingin memberitahu Anda jangan terlalu menghafal ini, tapi yang teman-teman pahami adalah tadi apa saja sih yang mempengaruhi dari GFR tadi. Ini kan lebih membuat teman-teman makin hafal jadi ketika teman-teman paham kenapa kok seperti ini ya gitu. Jadi di sini kita melihat ya bahwa ginjal itu besar berwarna abu-abu gelap dengan sedikit di sana, dan juga di sini GFR itu pada ginjal koros ringan GFR-nya biasanya sekitar 90 sampai 89. Sedangkan pada tahap 3 bisa sampai 45 hingga 59 atau bahkan lebih parah lagi sampai 30 sampai 44. Dan akhirnya semakin membesar ya ginjal. Nah, bahkan pada tahap 3 ini lebih buruk lagi dari tahap sebelumnya. GFR-nya lebih rendah dan paling lambat pada tahap 3. Kemudian lihat tahap 4. Tahap 4 ternyata lebih parah lagi, itu sekitar 15 sampai 29. Jadi ini sangat-sangat ini ya, berbahaya ya. Nah, ini merupakan penyakit gagal ginjal kronis, yaitu ketika kurang dari 15. Nah, kita sudah mempelajari ya tahap-tahapan baik tahap 1 sampai tahap 5. Semakin tinggi angkanya, semakin rendah GFR-nya. Itu kunci konsep utamanya. Kalau rendah, tinggi angkanya, GF-nya makin rendah. Jadi berbanding terbalik ya dengan kreatinin. GFR ini tidak sebenarnya tidak secara langsung memahami ginjal itu rusak atau tidak, tapi memberitahu kita begini cara ginjal berfungsi. Nah, seperti tekanan darah. Jika mengukur tekanan darah, kita membacanya dan itu akan memberitahu kita apakah tekanan darah kita tinggi atau rendah atau normal, tetapi tidak memberitahu mengapa kita tinggi, terus mengapa itu rendah, tidak memberitahu kita mengapa itu normal. Nah, kita harus melakukan penyidik lebih lanjut kenapa kok bisa jadi tinggi GFR-nya. Nah, ini juga sama. Jika kita ternyata kita ada masalah rendah tak GFR-nya. Nah, tahap 1, maka kita harus menjaga agar pasien tidak jadi lebih parah lagi dengan cara merubah gaya hidup. Nah, kita bisa merasakan obat juga yang dapat penundaan ya agar semuanya tidak berkembang penyakitnya. Nah, ini adalah merupakan satu penilaian ya. Nah, juga kita bisa melihat ekspresi protein urin, juga bisa memperkirakan ya dari tadi ya GFR tadi ya, menggunakan serum kreatinin tadi. Nah, di sebelah kanan ini kita akan mendapatkan antara 60 sampai 120 yang dianggap GFR normal. Penyakit ginjal saat GFR turun lebih rendah dari 60, dan pada kenyataannya sebenarnya bahkan GFR kurang dari 60 sebenarnya. Jadi kita tidak dapat melihat angka tersebut lebih tinggi dari 60, sedangkan ternyata berakhir sangat menyedihkan ya. Nah, kalau kurang dari 15 GFR tersebut itu mengalami gagal ginjal kronis.
Jadi bahkan pasien harus dilakukan dialisis, baik itu dialisis peritoneal ataupun hemodialisis. Jadi wajib ya, pasien-pasien yang sudah gagal ginjal kronis wajib melakukan di hemodialisis karena ginjalnya sudah mengalami kerusakan parah.